Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran geografi. Selamat berjumpa di awal semester ini. Kita akan belajar di kelas 12 di bab yang pertama tentang wilayah dan perwilayahan. Marilah kita melihat sebenarnya bagaimana sebuah wilayah dapat dikembangkan agar semakin memberikan nilai positif dan kemanfaatan bagi kepentingan yang lebih luas. Saya akan menunjukkan salah satu gambaran tentang berkembangnya wilayah Majapahit mulai tahun 1293, di mana Raden Wijaya berkuasa, terus berkembang sampai Tribhuwana Tunggadewi menyerang ke Bali, dan terus sepanjang pemerintahannya sampai ke Hayam Wuruk, wilayah Majapahit terus meluas sampai ke Sumatera, Malaysia, bahkan sampai ke Brunei. Kemudian ke Indonesia Timur juga berekspansi, dan wilayah Majapahit mencapai puncaknya keluasan pada 1365 karena sampai ke Papua. Tetapi setelah itu wilayah tersebut mengalami berkurang dan beberapa kerajaan melepaskan diri, termasuk yang di Malaysia dan juga beberapa wilayah Sumatera. Ini hanya gambaran saja, anak-anak, bahwa wilayah itu sangat dipengaruhi oleh kondisi manajerial dari para pemegang kekuasaan, sampai kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15, di mana pada tahun 1498 dan 1517 kerajaan Majapahit berakhir karena dikuasai kerajaan Demak. Ya, itu hanya contoh bahwa wilayah berkembangnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusianya. Kita lanjut ke pengertian wilayah atau region. Wilayah artinya satuan area di muka bumi yang bisa dibedakan dengan area lainnya karena adanya sifat-sifat yang seragam atau homogen. Terus unit-unit region atau wilayah ada 3. Yang pertama single feature region atau wilayah dengan satu kenampakan. Yang kedua multiple feature region ya, kenampakan majemuk. Dan yang ketiga adalah total region, yaitu gabungan antara fisik dan sosial. Kita akan lihat contohnya. Ini satu wilayah yang relatif homogen, yaitu pertanian dengan tanaman makanan pokok yaitu padi. Kemudian ini wilayah pantai, ada sedikit keragaman ya, ada laut, ada daratan atau pantai, kemudian juga kenampakan seperti pepohonan kelapa di pantai. Yang ketiga ini adalah wilayah kota dengan dominasi gedung-gedung dan bangunan perumahan. Sedangkan yang terakhir ini adalah wilayah pedalaman dengan kondisi bangunan yang sedikit bahkan relatif sederhana karena penduduknya yang masih terbelakang. Ini contoh-contoh wilayah baik yang homogen maupun yang heterogen kenampakannya. Yang selanjutnya pembagian wilayah. Yang pertama komponen wilayah ada 2, yaitu biotik dan abiotik. Kita tahu bahwa komponen biotik artinya wilayah dengan kenampakan yang berupa makhluk hidup, sedangkan yang abiotik adalah wilayah dengan dominasi kenampakan unsur bukan makhluk hidup. Contohnya di sini yang ada di pegunungan, wilayah biotiknya ya berarti seluruh tanaman yang atau pepohonan yang ada di kawasan tersebut. Dan yang abiotik misalnya ada jalan, ada sepeda motor, kemudian juga ada tanah, udara, dan iklim, itu abiotik. Aspek wilayah ada yang alamiah dan budaya. Alamiah artinya unsur atau aspek wilayah yang terjadi dengan sendirinya, misalnya hutan, kemudian sungai. Sedangkan yang budaya adalah wilayah yang sudah ada pengaruh manusia dalam pembentukannya, misalnya ada desa, kota, negara, dan sebagainya. Kemudian yang tipe wilayah ada wilayah formal dan fungsional. Kita akan lihat perbedaannya. Wilayah formal artinya wilayah homogen yang berada pada daerah administratif yang sama.
Contohnya daerah istimewa Yogyakarta itu namanya wilayah formal karena mereka atau wilayah ini memiliki homogenitas dalam beberapa hal, baik bahasa, adat kebiasaan, kemudian lokasi, dan sebagainya. Sedangkan wilayah fungsional artinya wilayah yang menekankan fungsinya bagi aktivitas manusia serta interaksinya antar lokasi. Mari kita lihat contoh masing-masing. Terbentuknya wilayah formal. Tadi ada bahasa Jawa yang masih kental dengan budaya keraton, kemudian aktivitas hidup masyarakat yang relatif tradisional yang didukung oleh kesuburan tanahnya, yaitu namanya daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu disebut homogenitas secara fisik dan sosial budaya. Maka Yogyakarta menjadi contoh wilayah formal, yaitu keseragaman. Sedangkan yang wilayah fungsional artinya wilayah yang terbentuk karena memiliki fungsi dan interaksi dengan wilayah lain. Seperti misalnya ada Yogyakarta, ada Semarang, ada Solo, kemudian membentuk wilayah namanya Joglo Semar, di mana ketiga wilayah ini membentuk satu interaksi yang masing-masing saling melengkapi dan saling membutuhkan. Contohnya misalnya dalam bidang pendidikan, ada orang Semarang atau anak Semarang yang kuliah di Solo, kemudian Solo kuliah di Jogja, Jogja kuliah di Semarang, dan sebaliknya. Atau dalam hal hubungan ekonomi, ketiga kota ini juga terjadi interaksi, sehingga memiliki fungsi bagi wilayah lainnya. Oleh sebab itu, Joglo Semar merupakan contoh wilayah fungsional, ya. Jadi fungsi antara Jogja, Solo, dan Semarang. Itu contoh-contohnya. Kita akan lanjut pada pewilayahan atau regionalisasi. Artinya upaya membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dengan lingkup dan tujuan tertentu. Apa tujuannya? Yaitu pemerataan pembangunan, keserasian dalam program pembangunan, dan efektivitas sosialisasi program pemerintah. Jadi dengan adanya regionalisasi, tujuannya adalah intinya supaya pembangunan itu bisa serasi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Contoh konkretnya seperti Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas dan terbagi-bagi dalam banyak provinsi. Nah, jika terjadi ketidakserasian pembangunan, tentu akan menimbulkan masalah di berikutnya, seperti yang terjadi pada wilayah kerajaan Majapahit yang tadi saya contohkan. Terjadi kemunduran, dan masing-masing wilayah bisa melepaskan diri untuk membangun sendiri wilayahnya. Itu dampak dari regionalisasi yang tidak merata gitu. Kemudian pertanyaan, apa peran sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah? Coba kita renungkan masing-masing pribadi bahwa sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam pengembangan wilayah. Antara lain, manusia itu merupakan pengelola wilayah dan bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Jika manusia memiliki kualitas diri yang tinggi, tentu wilayah itu akan semakin maju dan terus bisa membangun dan melestarikan wilayah masing-masing. Peran yang kedua, manusia mampu mengembangkan wilayah dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, ini yang menjadi tujuan dari seluruh pembangunan, bahwa akhirnya harus mewujudkan kesejahteraan bagi semua umat manusia, khususnya warga negara di wilayah tersebut. Dan masih banyak lagi peran-peran yang lain. Dan tentunya harapannya adalah peran-peran yang bersifat positif, yaitu peran yang tujuannya mensejahterakan. Yang terkait dengan wilayah adalah tata ruang. Ya. Manusia itu diberi kemampuan untuk menata ruang dalam satu wilayah. Artinya, tata ruang adalah sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, baik di darat, laut, udara, maupun di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Semuanya sudah diatur oleh peraturan perundangan atau peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2010, di mana masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam penataan ruang
agar keadaan ruang wilayah menjadi baik dan terkendali. Jadi di sini peran manusia mulai terlihat baik sebagai pemerintah maupun sebagai warga negara. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pembangunan wilayah didasarkan pada beberapa teori. Yang pertama namanya teori lokasi industri yang dikemukakan oleh Weber. Yang kedua teori tempat sentral dikemukakan oleh Christoller. Dan yang ketiga teori kutub pertumbuhan oleh Perrow. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Ini teori lokasi Alfred Weber. Bahwa Weber memiliki pertimbangan dua macam dalam menempatkan lokasi industri yang namanya assembly cost dan marketing cost. Assembly cost artinya biaya transportasi bahan mentah ke lokasi industri menjadi pertimbangan utama, dan marketing cost itu berarti biaya transportasi pemasaran hasil produksi ke tempat penjualan menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu lokasi industri dipertimbangkan berdasarkan kondisi bahan baku maupun barang jadinya, sehingga nanti akan terpilih berorientasi bahan baku atau berorientasi ke pasar. Itu menurut Alfred Weber. Gambarannya begini. Misalnya P itu adalah lokasi industri atau proses produksinya, R itu adalah bahan mentah atau bahan baku, dan M ini adalah market atau pasarnya. Jika P berada posisi di tengah-tengah, menunjukkan ada keseimbangan antara biaya angkut bahan mentah ke lokasi pabrik dan biaya angkut barang jadi ke pasar. Ini pandangan yang pertama, sehingga gambarnya garisnya sejajar atau sebanding. Yang kedua ini adalah menunjukkan biaya pengangkutan bahan baku lebih mahal dibandingkan dengan biaya pengangkutan produk ke pasar, sehingga lokasi pabrik ditempatkan dekat bahan baku. Jadi posisinya P-nya mendekati lokasi bahan baku dan agak jauh dari pasar. Yang ketiga, sebaliknya, jika biaya pengangkutan bahan baku jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pengangkutan produk ke pasar, maka lokasi pabriknya akan ditempatkan dekat dengan pasar. Itu model yang dibuat oleh Alfred Weber. Teori yang kedua, tempat sentral. Menurut Christoller, ada 3 hierarki lokasi sebuah pusat pelayanan. Yang pertama namanya hierarki 3, kemudian ada hierarki 4 dan hierarki 7. Jadi di sini bentuknya berupa heksagonal yang saling terkait dan membentuk sebuah pola yang berbeda-beda. Di sini misalnya hierarki 3 itu artinya pusat ini melayani 3 heksagonal yang ada di sekelilingnya, ya. Jadi ini 1, kemudian sepertiga kali 3 itu 1 juga, ditambah sepertiga kali 3, 1 berarti 3 ya. Sedangkan yang ini adalah pusat layanan berupa pasar. Kalau hierarki 3 itu layanannya berupa pasar, yang hierarki 4 itu layanannya berupa lalu lintas. Jadi di sini 1 ditambah setengah kali 6 ya, 3. Jadi 1 tambah 3 adalah 4. Dan yang terakhir itu hierarki 7, itu berarti seluruh heksagonal di sekelilingnya terlayani oleh pusatnya. Ya, ini adalah pusat layanan pemerintahan. Jadi mohon diingat-ingat, ini adalah layanan pasar, ini layanan transportasi, dan yang ini adalah layanan pemerintahan. Itu pandangan Christoller. Terus yang berikutnya teori-teori menurut ahli yang lain, yaitu teori pertumbuhan. Ada teori basis sumber daya, ada teori basis ekspor, teori pertumbuhan neoklasik, teori basis lokasi, dan teori basis ekonomi. Maksudnya di sini semua adalah bahwa pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber dayanya, baik alam maupun manusia, atau pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh barang-barang ekspor yang dibutuhkan atau yang dihasilkan. Maksudnya yang dihasilkan itu apa yang diekspor dari wilayah tersebut. Kemudian bisa juga teori neoklasik mengemukakan bahwa pertumbuhan itu dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, dan teknologinya.
Ada yang berbasis lokasi, berarti pertumbuhan dipengaruhi kondisi lokasinya. Contohnya misalnya Singapura, ya, pertumbuhannya menjadi sangat cepat karena posisinya yang strategis, contohnya begitu. Terus yang kelima, teori basis ekonomi menunjukkan bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi di wilayah tersebut bisa saling mendukung. Selanjutnya nanti kita akan membahas hal-hal yang sifatnya lebih spesifik berkaitan dengan pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa semakin membukakan wawasan kita masing-masing bahwa wilayah dan pewilayahan itu sangat penting untuk dikembangkan, ditumbuhkan, dan kendalikan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian, terima kasih atas segala kerjasama dan perhatiannya. Tetap belajar geografi di channel video pembelajaran geografi yang linknya sudah saya share. Sekian, selamat.